Perkenalkan, nama saya Dinur Kolik. Saya di sini akan menerangkan tentang manajemen media massa. Dalam pembahasan kali ini, media massa yaitu terbagi menjadi 4 bidang. Yang pertama yaitu manajemen sumber daya manusia, yang kedua manajemen produksi media massa, dan yang ketiga manajemen keuangan. Terakhir yang keempat yaitu manajemen pemasaran. Saya di sini akan menjelaskan tentang 4 media massa tersebut. Yang pertama yaitu media sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM merupakan sumber daya yang penting bagi organisasi apapun. Satu organisasi hanya berjalan dengan baik bisa memiliki sumber daya manusia yang baik yang dikelola dengan baik pula. Oleh karena itu, salah satu bagian penting dari kajian terhadap organisasi adalah bagaimana manusia dipandang oleh organisasi. Manajemen sumber daya manusia pada dasarnya merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam mengelola sumber daya manusia organisasi. Dengan demikian, dalam manajemen sumber daya manusia ini kita akan melakukan pencernaan, perorganisasian, pergerakan, dan pengadilan sumber daya manusia. Di organisasi apapun termasuk media massa akan ada kategori besar pekerjaan yang akan berkaitan dengan status kepegawaian. Di lingkungan birokrasi pemerintahan kita mengenal pegawai atau pejabat struktural dan pegawai atau jabatan fungsional. Yang kedua yaitu manajemen produksi massa, yaitu prinsip manajemen produksi ini adalah menghasilkan produk secara efektif dan efisien agar produk tersebut bisa dihasilkan dengan efektif dan efisien secara bermutu. Tentu fungsi-fungsi manajemen penting yang diajukan dalam kegiatan produksi. Kita akan melakukan perencanaan, perorganisasian atau pergerakan pengadilan secara cermat sehingga akan bisa dihasilkan produk yang sesuai dengan harapan pelanggannya. Proses produksi dapat dilakukan sebagai suatu sistem, artinya dalam kegiatan produksi itu akan ada masukan, proses, dan keluaran. Masukan tersebut ada yang berasal dari sumber daya organisasi dan ada pula yang berasal dari luar organisasi yang diberikan melalui para pemasuk. Misalnya untuk menerbitkan koran, sumber daya milik organisasi itu adalah wartawan, fotografer, operator komputer, dan operator mesin cetak. Sedangkan sumber daya yang berasal dari luar misal kertas dan tinta cetak. Lantas semua itu diproses melalui mekanisme kerja yang baku untuk menghasilkan keluaran berupa koran yang terbit harian. Konsep lain dari manajemen produksi yaitu manajemen operasi. Namun manajemen operasi ini melihat secara lebih luas karena tidak hanya memperhatikan pembuatan produk saja, melainkan termasuk distribusi produk. Bila melihat dari sini, manajemen operasi merupakan bidang bisnis yang memastikan bahwa operasi bisnis bisa dijalankan secara efektif dan efisien. Manajemen operasi juga berkenan dengan manajemen sumber daya dan pendistribusian barang dan jasa. Yang ketiga yaitu manajemen keuangan. Menurut Irwati, manajemen keuangan adalah suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi, di mana di dalamnya termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengadilan terhadap keuangan yang bisa dilakukan oleh manajer keuangan. Fungsi manajer keuangan sendiri yaitu di sini ada 2. Yang pertama, kegiatan mencari dana. Dalam manajemen media massa terdapat beberapa sumber dana yang diperoleh, yaitu dari pemegang saham, sumbangan masyarakat, atau pinjaman bank.
Yang kedua yaitu kegiatan menggunakan dana. Pada dasarnya ada 3 keputusan, yaitu keputusan A, keputusan investasi, dan B, keputusan pendanaan. Yang C, keputusan dividen. Selanjutnya dijelaskan bahwa keputusan investasi adalah keputusan yang diambil oleh manajer. Dan yang terakhir yaitu manajemen pemasaran. Keberhasilan dalam manajemen pemasaran ini merupakan salah satu keberhasilan penting yang dicapai organisasi bagi organisasi media massa maupun mengelola pemasaran yang dicapai oleh organisasi merupakan hal penting. Dengan pemasaran yang baik, maka media massa tersebut akan bisa menjadi media yang menyediakan informasi bagi warga masyarakat yang menjadi khalayak. Kegagalan dalam pemasaran membuat media massa tersebut tidak banyak diketahui khalayak, sehingga fungsi penyebaran informasi yang diemban media tersebut tidak mencapai sasaran. Pemasaran berbeda dengan penjualan. Pemasaran berorientasi pada pelanggan, sehingga melalui pemasaran kita melalui nilai pada produk yang dibuat sebagai suatu yang membantu menyelesaikan permasalahan atau memenuhi kebutuhan pelanggan. Berbeda dengan pemasaran yang berorientasi pada pelanggan, penjualan merupakan kegiatan berorientasi pada produk atau organisasi. Ada 3 lingkungan yang akan mengaruhi kegiatan pemasaran, yaitu yang pertama lingkungan makro, yang di dalamnya ada faktor-faktor ekonomi, politik, sosial, kultural, dan teknologi. Yang kedua yaitu lingkungan mikro, yaitu lingkungan yang akan mempengaruhi langsung organisasi dan produk yang dihasilkan, yaitu konsumen, produk, dan stakeholder, pemasok dan stakeholder. Yang ketiga yaitu lingkungan internal, yaitu lingkungan di dalam organisasi sendiri yang meliputi manusia, uang, mesin, material, dan pasar. Dalam praktik manajemen media massa pun persaingan ketat antar media membuat organisasi media selalu melakukan kajian pemasaran strategis. Bahkan sebagai pendekatan pemasaran strategis merupakan pendekatan pemasaran yang dijalankan berbagai organisasi media, berbeda dengan pemasaran lama yang memperhatikan aspek pelanggan belaka, dan mendekatkan pemasaran strategis dilakukan analisis atas lingkungan pemasaran sehingga satu media bisa tampil di pasar sebagai media yang disignitif dan menonjol. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang tentang manajemen media massa. Mungkin banyak yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.